Pada pertemuan kali ini kita akan membahas bagaimana kuat arus listrik dalam suatu rangkaian seri akan mengalir. Pada gambar dapat kalian amati bahwasanya terdapat dua buah bola lampu yang disusun secara seri terhadap sumber tegangan. Untuk lampu pertama maupun lampu kedua, jika disusun secara seri, maka arus yang mengalir pada masing-masing lampu, baik itu lampu satu maupun lampu kedua, nilainya akan sama besar. Jadi dapat kita tuliskan secara matematis bahwasanya arus listrik yang mengalir di setiap komponen yang dipasang secara seri memiliki nilai yang sama besar, sehingga I1 sama dengan I2 sama dengan I3 sama dengan I total yang mengalir dalam suatu rangkaian yang disusun secara seri. Nah, bagaimana sekarang jika dalam sebuah rangkaian terdapat beberapa cabang? Pada gambar ini bisa kalian lihat di sebelah kanan dan kiri, ya. Di sebelah kiri terdapat dua buah lampu yang dipasang secara paralel. Ada lampu pertama dan lampu kedua. Maka, apabila disusun secara paralel, kuat arus yang mengalir akan terbagi dua. Ini I total, ini I1, dan ini I2. Kemudian akan keluar di titik ini, ya, I total lagi. Perlu kita ingat bunyi hukum 1 Kirchhoff, yaitu jumlah kuat arus yang masuk pada suatu titik percabangan sama dengan jumlah kuat arus yang keluar dari titik itu. Secara matematis dituliskan sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Sehingga dari gambar ini maupun gambar yang ini bisa kita simpulkan bahwasanya I total sama dengan I1 ditambah I2. Mari kita simak contoh soal berikut ini. Dari gambar rangkaian berikut ini, tentukan besar dan arah dari I1, I2, I3, dan I4. Dari gambar, tampak bahwa arus yang masuk sebesar 12 ampere. Kita diminta menentukan I1 di sebelah sini, I2 di sebelah sini, I3 di sebelah sini, dan I4 di sebelah sini. Kita simak ya. Untuk I yang masuk pada titik ini adalah 4 ampere. Dan titik ini, maaf Ibu ralat, untuk I yang keluar pada titik ini dan titik ini, jika kita jumlahkan, maka besarnya adalah 6 ampere. Sesuai dengan hukum 1, jumlah I masuk sama dengan jumlah I keluar. Maka I1 di sebelah sini sebesar 2 ampere ditambah 4 ampere. Sehingga hasilnya adalah 6 ampere. Maka besar I1 adalah 6 ampere. Karena arus yang masuk sejumlah 12 ampere, I1 6 ampere, maka dapat dipastikan I2 sebesar 6 ampere. Yaitu sisanya ya, 12 dikurangi dengan I1 6 ampere. Hasilnya 6 ampere. Nah, kemudian kita lihat pada titik ini, arus yang masuk I2 tadi sebesar 6 ampere. I4 sebesar 4 ampere, maka I3-nya adalah 6 ampere ditambah 4 ampere. Hasilnya adalah 10 ampere. 10 ampere ditambah 2 ampere hasilnya adalah 12 ampere. Nah, untuk mengecek apakah jawaban ini benar atau tidak, dapat kita lihat apakah arus yang keluar sama dengan arus yang masuk. Jika sama, maka dapat dipastikan bahwa hasilnya benar. Baik, kita lanjutkan ke hukum 2 Kirchhoff, yang bunyinya jumlah aljabar dari beda potensial dalam sebuah rangkaian tertutup loop sama dengan 0. Di sebelah kiri dapat kalian lihat, terdapat dua buah GGL, yaitu E1 dan E2,
yang dipasang secara berhadapan. Artinya, kutub positif dan kutub positifnya saling berhadapan. Dan di sini terdapat 4 buah hambatan, yaitu R1, R2, R3, dan R4. Maka menurut hukum 2 Kirchhoff, jumlah penurunan tegangan dikurangi dengan jumlah hasil kali I dan R1, R2, R3, R4, maka harus bernilai sama dengan 0. Untuk memudahkan kalian dalam menyelesaikan soal yang ada hubungannya dengan hukum 2 Kirchhoff atau soal dalam rangkaian tertutup ya, maka kita perlu memperhatikan beberapa hal. Di sebelah kanan dapat kalian lihat terdapat sebuah rangkaian tertutup bernama rangkaian A, B, D, C. Ya. Jadi posisi pertama ini atau kondisi A merupakan kondisi di mana rangkaian tertutup. Kemudian kondisi B, rangkaiannya dibuka sehingga tegangan antara AB menjadi seperti ini ya. Antara AB terdapat satu buah hambatan. Sesuai dengan aturan penentuan beda potensial ya. Jika arah arus searah dengan pembacaan yang kita tentukan, maka beda potensial antara ujung-ujung resistor bernilai positif. Sebaliknya, jika arah arus berlawanan dengan arah pembacaan, maka beda potensial antara ujung-ujung resistor yaitu bertanda negatif. Nah, di sini Ibu menggambarkan arah pembacaannya searah dengan arus yang mengalir dalam rangkaian. Jadi, untuk menentukan arah arus yang mengalir dalam sebuah rangkaian, kalian bisa melihat dari GGL-nya. Ya. Di sini negatif, positif. Maaf, Ibu perjelas. Yang di sebelah sini pendek, negatif, yang panjang positif ya. Negatif, positif. Arus mengalir ke arah ini. Nah, yang Ibu tandain. Ini arusnya. Dan Ibu membuat putaran loop ke arah sini. Ya, jadi artinya putaran loop yang Ibu buat searah dengan arus yang mengalir dalam rangkaian. Oleh karena itu, pada kondisi B, VAB-nya ya, tegangannya adalah I dikali R. I itu artinya arus yang mengalir dalam rangkaian, R adalah hambatan yang dilewati oleh arus ya. Jika kita balik posisi tegangannya yaitu dari B menuju A ya, maka tandanya tinggal diberi tanda negatif. Mengapa diberi tanda negatif? Karena sesuai dengan aturan yang pertama, jika arah arus berlawanan dengan arah pembacaan, maka beda potensial antara ujung-ujung resistor bernilai negatif ya. Maka BA itu negatif dari AB. Kemudian untuk kondisi C. Kondisi C yang ini ya. CA, posisi CA, Ibu hapus dulu yang lain. Posisi CA dari sini ke sini ya. Nah, karena pembacaan loop kita ke arah ini, maka posisi CA, loopnya bertemu yang negatif duluan, yang pendek duluan. Bertemu yang pendek, maka tandanya di sini negatif. Kalau kita balik ya menjadi AC, kita balik menjadi AC ke sini, maka loopnya tinggal negatif dari negatifnya E. Jadi negatif dari negatifnya E, maka dia hasilnya akan positif nih. Jadi ini sama ya dengan ini. Nah, seperti itu. Atau kalau kita balik posisi loopnya, maka yang bertemu duluan adalah yang tanda positif ya.
Kemudian untuk yang D, VCB. VCB artinya VCB, kalau kita lihat dari rangkaiannya, boleh kita baca dari sini ke sini, boleh kita baca dari sini ke sini. Dibaca dari arah manapun, maka hasilnya harus sama ya. Untuk yang di gambar pada layar, VCB ya, sesuai dengan arah loopnya, maka loopnya pertama bertemu dengan kutub negatif, maka di sini tandanya negatif, E-nya negatif ya. Kemudian loopnya bertemu dengan R sehingga terjadi penurunan tegangan. Karena loopnya searah dengan arah pembacaan arus, maka tandanya positif. Ya, jadi negatif E ditambah IR. Apabila kita balik pembacaannya dari B ke C seperti ini, maka tandanya tinggal dikali dengan negatifnya ya. Jadi VBC itu adalah negatif dari VCB. Ibu pindahkan ke sini. Ya. Jadi VBC karena tadi negatif dari VCB, maka dapat kita jabarkan negatif dari negatif E ya, plus IR. Maka hasilnya adalah E min dikali min plus ya, min dikali plus min. Nah, seperti ini ya. Jadi VBC itu negatif dari VCB. Makanya hasilnya seperti ini. Seperti itu kira-kira petunjuk untuk menyelesaikan soal yang berkaitan dengan rangkaian tertutup. Untuk lebih memahami aturan tadi, maka ada baiknya kita mempelajari contoh soal berikut ini. Jika kalian ingin mendengarkan penjelasan bagaimana cara menyelesaikan contoh soal berikut ini, maka dapat kalian simak pada video berikutnya. Dan untuk lebih memahami video kali ini, maka kalian dapat mengulang-ulang di rumah, menyimak berulang-ulang agar lebih mudah untuk dipahami. Sekian dari Ibu, terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.